Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz pada hari ini dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas pembelajaran baru, yaitu himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Oke, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kita, marilah kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ustadz akan menyampaikan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik dapat menyatakan himpunan kosong. Peserta didik dapat menyatakan himpunan semesta dari suatu himpunan. Peserta didik dapat menggambar diagram Venn dari suatu himpunan. Peserta didik dapat membaca diagram Venn dari suatu himpunan. Dan peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan diagram Venn. Oke, baiklah kita masuk ke pembelajaran kita. Himpunan kosong. Himpunan kosong didefinisikan sebagai himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan nol yang dikasih coret seperti ini, atau himpunan yang kumkur awalnya tidak ada nilainya di dalam. Sebagai contoh, misalkan B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi dua. Karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi dua, maka B tidak memiliki anggota sehingga merupakan himpunan kosong. Dapat ditulis B himpunan kosong, sama seperti itu. Ini ada contoh lain di sini, yaitu bilangan cacah yang kurang dari 0. Ada nggak bilangan cacah yang kurang dari 0? Tentu tidak ada. Nah, bilangan cacah itu dapat kita lihat seperti yang di samping ini, yaitu 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7 dan seterusnya, seperti itu. Kalau yang kurang dari 0 tentu tidak ada. Maka dapat disimpulkan bahwa C sama dengan himpunan kosong, atau C dapat ditulis seperti ini. Nah, dan NC ini artinya anggota himpunan C itu nilainya 0, tidak ada atau kosong ya. Nah, ini yang contoh kedua. X di mana P sama dengan X di mana X lebih besar daripada 7, jambannya seperti itu, dan X kurang dari 11. X ini anggota bilangan prima. Anggota bilangan prima itu apa? 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Untuk anggota bilangan prima yang lebih besar dari 7 ada, ternyata 11. Kalau yang kurang dari 11 tentu tidak ada. Maka bilangan primanya adalah himpunan kosong. Kalau NP sama dengan 0. Oke, next. Nah, di sini ada bilangan prima yang merupakan bilangan genap. P 2, 3, 5, 7, 11. Oh, ternyata 2 itu bilangan genap pada bilangan prima, maka dapat kita tulis P anggotanya 2, maka NP sama dengan 2. NP sama dengan 2 ini kan anggotanya ada, maka ini bukan himpunan kosong. Maka himpunan semesta didefinisikan sebagai himpunan yang memuat semua anggota ataupun objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disimbolkan dengan S, artinya himpunan yang memuat semua objek atau semua anggota dari himpunan tersebut. Misal kita kasih contoh di sini, himpunan A 3, 5, 7, 9. Maka kita bisa menuliskan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A ini adalah yang pertama dulu. Untuk nilai 3, 5, 7 itu kan merupakan bilangan ganjil. Satu bilangan ganjil. Yang kedua, ini merupakan 3, 5, 7 ini atau 3, 5, 7, 9 ini merupakan anggota dari bilangan asli. Kan bilangan asli dari 1 sampai seterusnya. Nah, bukan bilangan asli mungkin. Dan S bilangan cacah. Benar nggak ini bilangan cacah? Benar, karena bilangan cacah itu kan dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan 3, 5, 7 ini termasuk di bilangan cacah. Bisa. S bilangan real juga termasuk. Nah, tetapi kita tidak menuliskannya sebagai S bilangan prima. Kenapa? Karena 9 di situ bukan merupakan bilangan prima. Di situ kan ada angka 9. Ini angka 9 yang ini. Nah, angka 9 ini bukan merupakan bilangan prima. Maka tidak kita bisa tulis, makanya tulis itu cuma bilangan ganjil, bilangan asli, bilangan cacah, dan bilangan real. Contoh lain, nah bisa kita berikan himpunan P. Himpunan P di sini itu himpunan kuda, kambing, sapi. Dari ketiga anggota himpunan P ini dapat kita tentukan yang pertama itu adalah yang keempat ketiganya ini merupakan hewan yang berkaki 4, benar.
Yang ketiga ini merupakan makhluk hidup juga benar. Yang ketiga ini merupakan himpunan hewan juga benar, dan lain-lain. Seperti itu himpunan semesta. Oke, next. Diagram Venn. Cara menyajikan himpunan juga bisa dinyatakan dengan gambar atau diagram yang disebut dengan diagram Venn. Diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris bernama John Venn. Ini ruangnya. Oke, next. Diagram Venn. Petunjuk dalam membuat diagram Venn antara lain, yang pertama, himpunan semesta S digambarkan sebagai persegi panjang dan himpunan S diletakkan di sudut kiri atas. Bisa kita tulis persegi panjang seperti ini dan diletakkan S di pojok kiri atas. Setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Artinya kurva tertutup sederhana itu memisahkan antara kotak diagram Venn ini, itu bisa bentuk lingkaran kan, dengan memberikan simbol di atasnya, yaitu himpunan A misalnya, ada himpunan B juga. Jadi ada dua kurvanya. Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik atau noktah sama seperti ini. Nah, untuk anggota himpunan A, yaitu A anggotanya, maka dikasih titik di depannya. Bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Oke, sini kita masuk ke jenis-jenis diagram Venn. Di sini ada diagram Venn yang mempunyai himpunan A dan himpunan B, tapi tidak beririsan. Artinya anggotanya berbeda. Kalau himpunan A anggotanya 123 atau anggota B himpunannya 456. Ini ada lagi jenis diagram Venn yang himpunan A dan B-nya beririsan. Itu beririsan di 4. Artinya himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 4, 5, 6, 7. Artinya nilai 4 anggota ini ada di A, ada di B, maka kedua himpunannya itu beririsan. Oke. Ini ada lagi jenis diagram Venn yang anggota himpunan A merupakan bagian dari himpunan B. Artinya nilai dari himpunan A 1, 2, 3 itu ada dalam nilai himpunan B, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang terakhir yaitu ada diagram Venn yang anggota himpunan A dan B-nya itu nilainya sama anggotanya. Sini A 1, 2, 3, 4 dan sini juga B 1, 2, 3, 4. Kalau yang di luaran ini artinya tidak termasuk dalam himpunan A dan B, maka diletakkan di luar. Bukan termasuk, diletakkan di luar ya. Nah, sini ada pendalaman materi. Berdasarkan diagram tersebut dapat dituliskan anggota dari himpunan berikut. Nah, himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A 1, 2, 3, 4. Himpunan B 4, 5, 6, 7. Ternyata ada anggota yang salah satunya sama, yaitu 4, maka himpunan ini beririsan di 4. Nah, himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan B, maka C. Nah, himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan B, yaitu adalah 4, karena 4 merupakan anggota dari A dan B, maka bisa kita tulis di sini 4. Nah, himpunan D yang anggotanya menjadi anggota A atau B, maka D 1, 2, 3 bisa kita sambung 4, 5, 6, 7. Kenapa jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Karena anggota D ini yang memuat antara A dan B atau disebut dengan gabungan. Tuh. Himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun anggota B, maka E, nah yang bukan anggota A atau anggota B. Nah, di sini kan yang kita ketahui cuma 8, sebenarnya ada lagi 9 ya. 9 juga bukan termasuk anggota A dan anggota B. Maka bisa kita tulis sini 8, di sini 9.
himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota A, maka F anggota A 1 2 3. Kita tulis 1 2 3. Himpunan G yang anggotanya hanya menjadi anggota B, maka bisa kita tulis G ini bisa kita tulis 5 6 7. Oke. Next. Ya. Nah, ini ada tugas. Apakah himpunan berikut termasuk himpunan kosong atau bukan? Saya harus menentukannya. Pertama, himpunan bilangan prima genap. Himpunan bilangan genap yang habis dibagi 7. Himpunan nama bulan yang diawali huruf K. A di mana X dikurang 4 sama dengan 8. X ini anggota bilangan asli. Nah, apa sih anggota bilangan asli yang supaya dihasilkan hasilnya negatif 8? Apa bilangan aslinya dikurang 4 hasilnya negatif 8. Ada lagi himpunan B K di mana K lebih besar daripada 6 dan K kurang dari 12. K ini anggota bilangan cacah kelipatan 7 14 21 28. Tentukan. Tapi untuk soal 1 ini kalian cuma mengerjakan yang B, A tidak usah, C dan D. Itu aja yang dikerjakan. Nah, untuk yang tugas 2-nya tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan-himpunan berikut. Misalnya B, jeruk, apel, mangga, durian. Himpunan semesta yang mungkin dari sini apa? Yang pertama dulu kan himpunan semesta ini merupakan himpunan buah, bisa himpunan buah. Apalagi tentukan. Sama nih juga yang B-nya, himpunan yang semesta yang mungkin dari 2, 4, 6, 8. Sama nih yang D. Dan yang tugas 3-nya, gambarlah diagram pen dari keterangan berikut. A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Sedangkan himpunan semestanya adalah bilangan ganjil. Dan B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Sedangkan himpunan semestanya adalah bilangan prima. Itu aja tugas dari Ustadz. Semoga bermanfaat. Oke, nah di sini ada internalisasi nilai Al-Qur'an. Yaitu ada Quran surah Al-An'am ayat 128. Artinya, dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Artinya, di sini menceritakan tentang golongan atau himpunan. Nah, itu aja pembelajaran dari Ustadz. Dapat kita simpulkan pembelajaran kali ini itu yang pertama himpunan kosong yang dilambangkan dengan kurung awal yang tidak ada anggotanya, dan himpunan semesta yang dilambangkan dengan huruf S besar ya, himpunan semesta. Adapun diagram pen yang bisa kita bentuk persegi panjang, diletakkan S di pojok kiri atas dan di dalamnya ada himpunan A dan B atau himpunan A, B, C bisa juga. Oke, itu aja pembelajaran dari Ustadz. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.